Shalom, salam sejahtera, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama channel ini Evangelion, kabar baik Injil Tuhan untuk dunia. Oke teman-teman, di edisi kali ini saya akan membagikan sebuah postingan dan sekaligus menjawab tuntas apa yang ditulis dan menjadi status dari teman kita Yuveli di grup Facebook Raja Segala Raja, dari dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 22 dan juga kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 12 sampai dengan 15. Dia menulis dalam kedua ayat ini, kedua bagian Alkitab ini tentang pelecehan Yesus terhadap keledai dan juga terhadap seorang gadis. Namun apakah benar teman-teman apa yang disampaikan oleh Yuveli, seorang muslim bodoh ini yang meneladani kebodohan dari nabinya yaitu Nabi Muhammad, yang terlebih dahulu telah membohongi banyak orang Islam. Katanya Yesus lahir di bawah pohon korma di saat zaman Nabi Musa. Namun di dalam Alkitab, Yesus tidak lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir di sebuah kandang di kota bernama Bethlehem dan dilahirkan oleh seorang perawan bernama Maria, bukan Maryam, saudara Musa dan Harun. Ini kebodohan-kebodohan yang kembali dicontohi oleh teman-teman kita yang muslim masa kini. Dan salah satunya adalah Yuveli. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan melihat postingan Yuveli berikut ini dan sekaligus saya akan menjawab tuntas untuk menjawab apa yang diposting oleh teman kita Yuveli. Buat Yuveli, mudah-mudahan kamu sedang menonton video saya ini dan saya tunggu komentarmu di kolom komentar video saya ini. Oke teman-teman, ini adalah kelakuan dari kaum kadal ya. Kalau sampai tidak punya argumen yang mereka ambil dan mereka tulis lalu mereka posting baik di YouTube, di Facebook dan juga di media-media sosial lainnya, yaitu argumen-argumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti teman kita yang satu ini, Yuveli, yang punya nama akun ya, Yuveli di grup Facebook Raja Segala Raja. Dan saya sendiri juga terlibat dalam grup ini, Raja Segala Raja, sebagai seorang Kristen sejati yang sering membantah tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita muslim. Dan setelah saya pelajari apa yang diposting oleh teman-teman kita di grup ini, kalau kita bertanya kepada mereka sesuai dalil, yang mereka jawab nanti seperti begini teman-teman. Ini adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad, memutarbalikan ayat-ayat Alkitab. Satu contohnya, dalam Alkitab kami orang Kristen, dikatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem di zaman Raja Herodes dan Kaisar Agustus memerintah. Namun dalam Al-Quran ditulis bahwa Yesus lahir di saat zaman Nabi Musa, yaitu saudara perempuan dari Musa bernama Maryam yang melahirkan Isa Al-Masih. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa inilah yang diajarkan oleh Nabi mereka, sehingga pengikut mereka saat ini juga selalu memutarbalikan isi ayat Alkitab dalam Alkitab kami orang Kristen. Baik teman-teman, untuk menjawab tuduhan dari teman kita Yuveli ini, saya mempunyai isi dalam Alkitab, yaitu Matius 20 ayat 22 dan Lukas 17 ayat 12 sampai 15 secara lengkap dalam bahasa Indonesia tetapi juga dalam bahasa Yunani. Mari kita lihat versi Alkitabnya berikut ini. Apakah benar bahwa Matius 20 ayat 22 berbicara tentang Yesus sedang menunggangi seekor keledai? Mari kita lihat dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani. Untuk Matius 20 ayat 22 menulis tema, yaitu mengenai cawan penderitaan yang akan diminum Yesus Kristus, tidak membicarakan tentang keledai. Hal tersebut sesuai dengan naskah bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini bahasa Yunaninya. Maaf, saya tidak fasih dalam berbahasa Yunani karena saya orang Indonesia dan saya juga tidak pernah belajar tentang bahasa Yunani.
Ya, namun kita akan coba membaca dalam translate-nya. Ya, translate interlinear. Yang pertama, apor kritheis, menjawab. Ya, apor kritheis artinya menjawab. D artinya tetapi. Ho Yesus, Yesus. Eipen berkata. Ou tidak. Oi date, kalian tahu. Ti apa yang. Ai tes de, kalian minta. Donaste, sanggupkah kalian. Piein, meminum. To potorion, cawan penderitaan. Ho yang. Ego aku. Melo harus. Pinein minum. Kai dan. To baptisma, baptisan. Ho yang. Ego aku. Baptisomai, dibaptis. Baptistenai, dibaptiskan. Legoisin, mereka berkata. Auto, kepadanya. Duna mentah, kami sanggup. Iya, dari translate asli bahasa Yunani dalam Matius 20 ayat 22 tidak berbicara tentang Yesus menunggangi seekor keledai, namun berbicara tentang cawan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Ya, di sini jelas ya buat Yuveli, semoga kamu bisa menonton video saya ini. Lalu bagaimana dengan Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 15. Mari kita baca dulu isi yang benar dalam Alkitab kami orang Kristen. Ya. Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 15 yang dikutip oleh teman kita. Saya akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17 buat kita bersama-sama dan juga buat teman kita Yuveli. Ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Oke, sekali lagi teman-teman, ini jelas tidak berbicara tentang pelecehan yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang gadis. Namun berbicara tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi teman kita Yuveli mengambil satu teladan dari nabinya yang buta huruf, dan juga nabinya yang tidak tahu dengan sejarah penulisan Alkitab dan sejarah kelahiran Yesus Kristus. Dan juga nabinya yang tidak tahu dengan sejarah keberadaan Yesus waktu di bumi 2000 tahun yang lalu. Ya, ini menunjukkan kebodohan dari teman-teman kita yang muslim. Oke teman-teman, kita juga akan melihat dalam versi bahasa Yunaninya. Ya, ini adalah versi bahasa Yunani untuk kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi yang kita baca. Teman-teman bisa baca di sini, lihat ada ayat-ayat yang ditaruh di sini untuk menjadi penjelasan yang lebih terperinci dari ayat Alkitab tadi dalam bahasa Yunani dan juga bahasa Inggris. Ya, ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri terjemahan dari interlinear bahasa Yunani abad 300. Ya, mudah-mudahan teman kita Yuveli bisa melihat ini ya, dan saya menunggu komentarmu. Jangan cuma di Facebook. Kalau kamu hebat, kamu berani, dan ingin membicarakan kebenaran tentang Alkitab dan juga Al-Quran, oke, buatlah akun YouTube dan berbicara di YouTube.
Oke, sampai di sini teman-teman yang muslim bisa paham toh, khususnya buat teman kita Yuveli. Ya, akhirnya saya mengucapkan shalom, salam sejahtera, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.